Selamat datang di podcast Damai Dalam Sunyi. Saya Haikal, manusia di balik layar. Selamat mendengarkan episode 29, masih dalam tantangan 30 hari bersuara. Di episode kali ini saya akan berkolaborasi dengan @sampan.berlayar, yaitu sebuah platform yang bergerak di bidang mental health. Dan ada 3 orang yang akan bercerita, ada Sita, Indi, dan Gasda, yang akan bercerita tentang kilas balik mereka selama tahun 2020. Dan tentunya saya juga akan bercerita mengenai kilas balik saya selama tahun ini. Jadi saya akan mulai dengan cerita saya. Di tahun ini, tahun 2020 merupakan tahun yang berat dan sulit bagiku. Mulai dari mengalami berbagai macam hal, emosi tidak stabil, terjadi ledakan emosi karena sering menginginkan berbagai macam hal, mental breakdown, merasa sendiri dan tak dihargai, bahkan hampir ingin mengakhiri hidup. Sekarang pun aku masih belum menyelesaikan studiku, merasa gagal karena belum bisa mengeluarkan kedua orang tuaku, merasa gagal karena belum bisa mencapai impian diriku. Bahkan aku juga gagal memenuhi resolusiku. Tapi seperti sebuah ungkapan, tak semua hal yang terjadi merupakan hal buruk. Pasti ada hal baik di baliknya, dan apapun itu kita harus tetap melangkah maju tanpa harus melupakan kejadian yang terjadi di belakang. Selain hal-hal buruk tadi, aku juga mengalami hal-hal baik tentunya. Di tahun ini aku mulai menerima kekuranganku dan mulai memfokuskan diri di kelebihanku. Mulai dari dimana aku sadar bahwa mencintai diri sendiri itu penting dan itu tak egois. Aku sadar juga, menjadi baik, menjadi tak baik-baik saja itu tak mengapa. Aku menjadi lebih dekat juga dengan keluargaku, jadi lebih mengenal orang-orang di sekitarku. Aku bahkan mulai mengenal siapa diriku dan apa hal-hal yang membuatku bahagia. Dan kembali lagi menulis di blogku, membuat podcast, melakukan berbagai macam hal. Aku pun menjadi lebih percaya diri lagi. Aku juga pergi ke psikolog di tahun ini untuk menyembuhkan luka-luka atau trauma-traumaku di masa lalu. Aku mendapat sebuah kesimpulan, dari setiap kesulitan dan kesusahan pasti akan tetap ada hal baik dan mudah untuk dilakukan dan dijalani. Aku memulai kembali di tahun ini, dan ya, itu tak mengapa, karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu ceritaku mengenai kilas balik tahun ini. Dan seperti yang aku bilang tadi di awal, akan ada teman-teman dari Sampan Berlayar yang akan menyampaikan cerita mereka tentang 2020. Jadi inilah cerita mereka. Selamat mendengarkan. Hola, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita, biasa dipanggil Sita, dan ini kilas balik saya di tahun 2020. Yap, di tahun 2020 itu seperti manusia pada umumnya gitu, awal tahun, tepatnya di tanggal 10 Januari 2020, di mana usia saya menginjakkan 23, yang ke-23. Saya berharap banyak. Di tahun 2020 saya memiliki banyak goals dan saya memiliki banyak
cita-cita di 2020 ini gitu. Tapi seperti yang kita lihat sekarang ini gitu ya kan, ternyata di 2020 itu hal luar biasa itu terjadi gitu loh. Hal yang tidak biasa yang kita dapatkan sehari-hari gitu itu terjadi. Kita bertemu dengan sesosok virus namanya COVID-19 yang membuat kita lebih banyak bergeraknya itu di rumah gitu loh. Atau ada orang yang seperti saya yang kerjanya cuma tidur di rumah. Hidup kaum rebahan ya. Ya, dengan protokol kesehatan yang udah diterapkan, lalu kemudian batas-batas distancing yang perlu gitu ya kan. Di tahun 2020 juga banyak goal saya yang bukan cuma banyak, tapi tidak ada sama sekali goal saya yang terchecklist gitu loh di tahun 2020. Di tahun 2020 saya kehilangan banyak hal. Saya kehilangan teman akrab saya kehilangan kekasih, saya kehilangan hubungan, saya kehilangan semangat, dan mirisnya saya kehilangan diri saya sendiri di tahun 2020. Tapi yang saya mau bagikan adalah ternyata 2020 juga itu selain mengambil hal yang penting dari saya, juga mengajarkan saya sesuatu hal yang penting lainnya. Sesuatu hal penting yang tidak pernah saya dapatkan. 2020 mengajarkan saya bagaimana itu penerimaan, apa itu kebersyukuran, apa itu arti optimal, dan apa arti keikhlasan sebenarnya gitu loh. Bahwasanya apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu pasti ada timbal baliknya lagi gitu. Tergantung kita mau memilih itu atau tidak. Kita memilih untuk keluar dari pintu lalu mendapatkan hal yang baru atau tidak gitu loh. Kita memilih untuk bangun dari tempat tidur kita lalu melihat dunia lebih luas lagi atau tidak gitu. Dan 2020 ini membuat saya bertemu oleh banyak orang yang baru, yang kemudian mensupport saya bagaimanapun keadaan saya. Yaitu di 2020 membuat saya membuka mata saya selebar-lebarnya akan apa aja yang ada di sekitar saya. Dan ya, saya sangat bersyukur. Dan saya menuangkan kebersyukuran itu dengan lebih produktif lagi gitu loh. Lebih mengoptimalkan apa yang saya miliki, bukan apa yang tidak saya miliki. Apa yang saya dapatkan bukan apa yang hilang dari diri saya gitu loh. Memfokuskan apa yang datang bukan apa yang pergi. Sehingga sampai ya here I do something to be something gitu loh. Sampai bertemu dengan teman-teman saya, salah satunya adalah Haikal, membuat sebuah project yang masih kecil, tapi harapan kita itu sama, tujuan kita sama adalah semoga ini project memunculkan atau menghasilkan kebermanfaatan untuk orang-orang yang ada di sekitar gitu loh. Karena prinsip saya adalah ya, bukankah sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain? If you do nothing, you will be nothing. So, yep, do something. Terima kasih 2020 yang mengajarkan saya banyak hal, dan welcome 2021. Halo, saya Gasda Rama Samudra Jiwa. Biasanya dipanggil Gasda, Ega, atau Sen.
ngomongin kelas balik 2020 ya. Awal tahun 2020 saya cukup bahagia. Pada saat itu saya sedang bersama dengan orang yang saya sayangi, saya impikan, dan semua berakhir di pertengahan tahun 2020. Situ saya merasakan yang namanya kehilangan, saya merasakan yang namanya kosong, saya merasakan yang namanya bertaktik, saya merasakan yang namanya sendiri. Dengan hubungan yang awalnya baik-baik saja, berakhir dengan tidak baik-baik saja. Di saat kondisi saya dan rumah pun tidak baik-baik saja. Dan di situ momen yang membuat saya berpikir bahwa sekuat apapun kalian berjuang, usaha bisa mengkhianati hasil. Setelahnya saya berproses sendiri, nemuin hati sendiri, menangin hati sendiri. Bahkan saya sempat pergi dari rumah hanya untuk menenangkan hati saya, berjalan-jalan sendiri, bertemu dengan orang-orang baru, ngobrol dengan orang-orang baru. Ini saya belajar bahwa sesakit apapun hidup kamu, ya hidup tetap berjalan. Anggap masa lalu sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik di masa depan. Dan sampai sekarang pun saya masih berproses. Karena yang namanya proses tidak akan pernah selesai. Jadi ya nikmatin prosesnya, sesulit dan sesakit apapun itu. Dan percayalah bahwa di ujung sana nanti pasti ada bahagia yang diambil. Dan di ujung tahun 2020 ini saya bersyukur banget bertemu dengan manusia-manusia hebat dan berbakat, memiliki hobi yang sama, suka dengan bidang yang sama, dan akhirnya membuat produk bersama. Shout out buat Sita, Indi, dan Haikal. Thanks buat kalian hebat, kalian the best. Dan terima kasih untuk 2020. Terima kasih atas surprise-nya COVID-19 dan pandemi. Dan juga telah memberikan saya banyak pelajaran berharga, memberikan saya manusia-manusia hebat. Dan 2021 saya menunggu kejutan yang akan kamu berikan. Terima kasih. Halo, saya Indi, yang katanya sih lucu banget. Entah kata siapa. Ini kelas balik saya di tahun 2020. Tahun 2020 saya diawali dengan kehilangan, dicampakkan, ditinggalkan, dan juga dikhianati. Yang saya kira dia yang nantinya akan menjadi rumah, yang saya kira dia tempat teraman dan ternyaman, orang yang paling saya percaya justru yang paling memporak-porandakan dunia saya.
Sampai-sampai semua aktivitas saya terganggu, mulai dari jam tidur, pola makan, aktivitas mengajar, dan lain sebagai hal. Juga, hingga sampai saya pernah ada di titik untuk melakukan segala hal yang esensial saya takut, seperti mandi, makan, tidur, mencuci. Saya takut untuk melakukan hal itu semua sendiri. Saya takut kesepian, saya takut berpikir, saya takut untuk mendengar suara laki-laki di telepon, termasuk keluarga saya sendiri, yaitu ayah dan adik laki-laki saya. Hal yang paling saya tidak duga akan terjadi di hidup saya, yang justru dikirim oleh orang yang paling saya sayangi saat itu. But time flies. Saya mencoba untuk sembuh dengan berbagai macam cara. Tapi ternyata 2020 ini benar-benar tahun terberat. Lagi-lagi saya dihadapkan dengan sebuah kegagalan. Yap, saya gagal kuliah. Dan di titik ini, saya percaya bahwa ada loh proses yang mengkhianati hasil. Dan di titik ini pula, saya memutuskan untuk berhenti menggunakan akun media sosial untuk sementara waktu hingga saya siap kembali. Saya menutup akses untuk teman-teman menghubungi saya karena saya pun memutuskan untuk mengganti nomor handphone saat itu. Tapi di tahun inilah saya pun banyak menemukan, berkenalan dengan diri saya sendiri, bergantung dengan diri saya sendiri, belajar bagaimana caranya untuk sembuh dan berdamai, bertemu dengan orang-orang hebat, dan di penghujung tahun ini, akhirnya Tuhan mengabulkan saya untuk dipertemukan dengan orang-orang yang sejalan dengan saya. Juga, saya punya hadiah untuk diri saya sendiri. Di penghujung tahun ini, hari ini, saya kembali mulai menulis. Terima kasih 2020. Bagaimanapun, saya siap untuk menghadapi 2021 yang saya nggak bisa prediksi. Akankah lebih berat atau justru banyak keajaiban yang akan datang? Mari kita tunggu. Ceritaku dan cerita mereka. Bagaimana dengan cerita kalian? Bagaimana tahun kalian di tahun ini? Mungkin kalian bisa langsung komen di Instagram Damai Dalam Sunyi dan juga bisa ke Instagram Sampan Belayar. Terima kasih telah mendengarkan episode 29 podcast Damai Dalam Sunyi yang berkolaborasi dengan @sampan.berlayar, sebuah platform yang bergerak di bidang mental health. Untuk informasi lebih lanjut mungkin kalian bisa langsung kunjungi di Instagram mereka @sampan.berlayar. Sampai ketemu di episode berikutnya, yaitu episode 30 yang akan rilis besok.